Sekarang kita masuk ke bab al-mujahadah. Sebelumnya tentang ruh, lalu kita loncat taubah, karena taubah dulu pernah saya bahas tentang taubat. Kita masuk ke bab yang baru, al-mujahadah. Ini berdasarkan surah Al-Ankabut ayat ke berapa itu ya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa makna ayat ini? Walladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah. Kata mujahadah satu akar kata dengan jihad. Bedanya ini dari kata jahada yujahidu. Kalau jihad jahada, nggak ada alifnya. Apa arti jahada yujahidu? Jahada itu ada ungkapan ta'addi, ada ungkapan musyarakah. Apa arti ta'addi? Berjuang melawan sesuatu. Kalau musyarakah, saling melawan. Maka ulama kita memilih makna mujahadah. Ini dua arti itu. Jadi kalau disebut jihad, mujahadah, artinya bazlul juhdi, bazlul ta'ab. Mengerahkan keseriusan, kelelahan untuk melawan sesuatu yang menjadi musuh. Perbedaannya, musuh itu di dalam ajaran Islam tidak hanya sifatnya fisik. Ada dua musuh, ada tiga malah ya, musuh fisik di dalam Al-Quran. Pertama, kafir, jahidil kuffar. Ada ayat begitu. Berjuanglah melawan orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Udah dua. Yang ketiga, ini musuh fisik. Tapi cara menanganinya beda. Melawan orang kafir, beda dengan melawan orang munafik. Nabi masih sempat menyolatkan Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi tidak pernah menyolatkan orang kafir. Walaupun setelah itu diharamkan. Adapun yang ketiga, dalam surat At-Taghabun, Allah menyebut musuh itu adalah min azwajikum wa auladikum. Sebagian dari keluargamu. Pasangankah itu ataupun anak? Mungkin ini yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, pernah cekcok dengan pasangan? Pernah marah kepada anak? Pernah? Ya, yang anak pernah ngelawan ke orang tua? Mohon maaf, pernah. Itulah makna ayat ini. Ini musuh fisik. Cara menanganinya beda. Kalau orang kafir dalam medan juang boleh dibunuh. Orang munafik kita hati-hati. Fahzarhum. Allah yang membunuh mereka. Allah yang akan mencelakai mereka. Qatalahumullah. Allah yang akan menyerang mereka. Sedangkan kita hati-hati. Adapun keluarga nggak boleh dibunuh, Pak. Ya, nggak boleh juga dianggap seperti munafik, nggak boleh. Jadi antum kalau tengkar masalah 01, 02 kemarin nggak boleh bilang ente munafik, nggak boleh. Ya, persoalan politik kok dibawa-bawa ke bab kemunafikan, kekufuran, nggak ada hubungannya. Fitrahnya politik itu bertengkar. Sayyidatuna Aisyah bertengkar dengan Sayyidina Ali. Satu istri Rasulullah, satu apa? Mantu, sepupu, dan murid terbaik beliau di kalangan anak muda. Mau apa lagi? Kurang apa? Dijamin masuk surga nggak nih? Dijamin masuk surga. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Tapi mereka perang. Mereka perang. Disebut perangnya ditulis dalam tinta berdarah dalam sejarah umat Islam. Disebut perang Jamal. Perang onta. Mau ulang itu lagi. Maka antum kalau bawa persoalan politik ke mimbar suci ini, kita pecah semua. Di sini boleh berbicara adab berpolitik. Jangan bicara politik praktis. Musuhan kita, Pak, nanti. Sahabat Nabi sudah gagal untuk masalah itu. Apalagi kita yang bukan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang imannya melebihi sahabat Ali.
Ada pinternya melebihi Sayyidah Aisyah? Nggak ada, Pak. Terus antum sok-sokan jadi pengamat politik, men-repost aja tuh di grup WA, posting di Twitter, posting di macam-macam. Akhirnya saudara sama saudara ngambek. 2019 antum lihat, yang dicoblos jadi menteri, yang dicoblos jadi presiden. Pertama jadi menteri satu lagi jadi menteri lagi. Ya salam, ya. Politik ini bulatnya ada ujungnya, Pak. Ada runcingnya. Nyakitin kita. Maka jangan pernah percaya dengan hakikat politik. Nggak ada yang abadi. Ini cuma pesan saya, nanti 2024 lebih parah mungkin, Pak. Wallahu alam, kita nggak tahu. Karena umat manusia memorinya pendek. Katanya Amerika negeri paling demokratis. Coba lihat, Pak, kemarin. Mereka naik-naik ke Capitol, ya. Oh, manjat lebih parah daripada demonstran di Indonesia. Ya, naik manjat, Pak. Terbunuh juga 4, ya kan? Berluka-luka sekian puluh orang. Sama. Inilah fitrahnya politik. Maka jika antum mencintai umat, mencintai masjid ini, karena Allah, jangan bawa politik praktis ke sini. Ya, tolong pengurus diseleksi, difilter. Tolong, ini permintaan kita dari hati. Ulama itu milik umat. Kalau ulama mulai ngomong politik praktis, pecah umat. Benar gak? Sayyidina Ali, siapa yang lebih hebat karamahnya dari beliau? Pedangnya itu menyambar orang, bisa rebah berapa orang, Pak. Tapi beliau, ternyata sehebat beliau tidak mampu membendung perpecahan. Apatah lagi kita. Maka saya dari dulu, Pak, saya pernah diusir cuma ngomong ini. Di suatu masjid. Diusir, Pak, saya diteriakin di luar pakai Allahu Akbar. Dia tidak tahu di dalam hatiku juga lebih ada Allah yang lebih besar. Nama Allah lebih besar. Aduh, teriak kita takbir sama dia, kalah juga dia takbir. Kita takbir, bulu roma kita berdiri. Disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, dia nggak bergetar, dia sombong, dia disebut nama Allah. Nggak berhak dia menyebut nama Allah. Disebut nama Allah orang mengecil, nggak ada orang tambah sombong. Ini takbir begitulah yang nanti yang dipunyai oleh tentara Al-Mahdi. Apa kata Nabi? Nanti tentara Al-Mahdi menaklukkan Rom cukup dengan takbir. Takbir yang gimana? Takbir yang mampu mengecilkan ego. Inilah musuh kita yang keberapa? Tadi setan. Apa belum? Kafir, munafik. Keluarga. Keluarga kalau dibagi lagi jadi 2 kan? Istri, suami, pasangan, anak, ya, banyak tuh. Yang berikutnya, diri kita sendiri. Ini yang paling berat. Baru setan. Setan itu nomor berikut, Pak. Jiwa inilah ya, kalau ngomongnya kotor. Kalau ngomongnya jorok. Ini jiwa kita ini, jiwa saya ini. Itu kalau ngomong jorok, Pak, lebih jorok dari Bapak. Sama kita. Kalau lagi kasar, menghardiknya sejahat orang yang jahat. Sama, mau ustadz, mau ulama, sama. Tapi kalau setan, itu mainnya talbis. Apa arti talbis? Dia poles. Dipoles kalau setan. Maka setan, iblis. Mbahnya setan namanya iblis. Nama kecilnya Azazil. Nama Arabnya Haris. Yang pernah menjaga surga ribuan tahun, beribadah terus. Ternyata orang ibadah nggak jaminan hatinya beribadah. Sujud, zikir terus selama tinggal di surga. Ketika Allah meniupkan rohnya ke dalam tubuh yang bernama Adam, dia tidak mau menghormati Nabi Adam dengan sujud. Nah ini kita kabari dari sekarang, Pak. Dari sekarang kita kabari. Tentara Dajjal salah satunya nanti orang yang banyak ibadah tapi pewaris iblis. Dia dengan tambah ibadah tambah sombongnya. Gak mau dia menghormati orang yang hatinya bening. Sedangkan tentara Al-Mahdi orang yang hatinya bening, walaupun berumuran dosa, Allah akan tarik dia, diselamatkan dia. Kita ini kan banyak dosa semua, Pak. Ada di antara kita ini yang hadir yang gak punya dosa. Semua kita banyak dosa.
Maka kita minta ampun kepada Allah atas dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semoga jika Allah panjangkan umur ini, Allah beningkan kalbu kita, Allah jernihkan ruh kita. Jadi berapa musuh kita? Berapa dihitung, Pak? Musuh yang terlihat 3 golongan. Kafir, munafik, keluarga. Musuh yang tidak terlihat, diri sendiri, dan syaitan. 5, Pak, kita musuh. Lalu yang disebut mujahadah di sini, ya 5 itu. Di kitab ini. Maka dimulailah oleh beliau dari nomor yang 4. Bebas di sini, bebas semua. Orang-orang Ahlul Badar yang berjumlah hanya 313. Kenapa beliau, mereka-mereka itu yang hatinya sangat suci, bening, ruhnya sangat jernih, bercahaya. Itu walaupun jumlahnya cuma 300-an, bisa melawan ribuan tentara orang kafir. Kenapa? Karena mereka beres ngurusin yang nomor 4. Ini yang Nabi katakan dalam hadis sahih Imam Tirmizi, inna a'da'ika ma baina janbaik. Musuhmu yang paling berbahaya dirimu. Mau dia ustadz, mau dia orang biasa, sama. Justru nafsiyah saya yang belajar kitab, belajar ini lebih bahaya dari bapak ini.